perkembangan kasusnya kan sama seperti yang kemarin kan, Iya. bahwa penyidik Cybercrime Polda bilang bahwa panggilannya untuk BAP pelapor mungkin besok, paling cepat dan paling lambat minggu depan Senin atau Selasa. Memang harus cabut laporan. Kita kan sudah meminta maaf Loh, dan segala jadi macam. gini, saya harus luruskan ya. Dalam menangani satu perkara itu kan kita harus melakukannya kan didasarkan pada aturan yang berlaku, ya. Karena ini bukan masalah hati, ini bukan masalah tidak mau mencabut. Kalau masalah maaf kan sudah dikatakan bahwa Ruben mau memaafkan. Tapi kalau masalah cabut perkara, ini mengenai masalah lain, ya. Jadi saya harus sampaikan. Jadi biar masyarakat juga tahu, bukan Ruben tidak mau mencabut. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah konteks hukum pidana, saya tegaskan lagi, hukum pidana itu teorinya menyatakan bahwa sifat pidana sebuah perbuatan tidak akan hapus, tidak akan hilang karena adanya maaf dan damai. Ya, kita tidak mau dianggap laporan ini adalah sebuah settingan. Ya, laporan ini adalah kita ingin mencari kebenaran material, biar ada suatu pembuktian benar tidak ada pesugihan yang kita pakai dalam usaha bisnis klien kita. Ya, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan mengenai masalah maaf dengan cabut laporan. Saya harus kasih tahu lagi, teori hukum pidana itu mengatur hal-hal yang terkait dengan masalah alasan pembenar, alasan pemaaf atas suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Itu ada dua diantaranya. Satu adalah memang si pelaku itu tidak cakap atau dianggap tidak layak untuk dimintai pertanggungjawaban karena mungkin dia ada keterbelakangan atau ada hal-hal yang lain. Yang kedua, memang perbuatannya itu sudah bukan merupakan perbuatan pidana lagi. Tapi hari ini pelaku itu cukup sehat. Pelaku itu tahu dan paling tidak bisa memperhitungkan apa yang dia lakukan itu adalah dapat merugikan kepentingan hukum orang lain, tapi tetap dia lakukan. Misalnya semua orang karena dasar kasihan dimaafkan ketika dia melakukan tindak pidana, hukum negara kita mau jadi apa? Itu kan masalah lain, masalah Roy, kan begitu artinya. Dan kembali lagi, yang paling dirugikan kan adalah Ruben, karena timelinenya itu, tulisannya itu kan mengatakan Ruben usaha Ruben Onsu memakai pesugihan. Tapi kan pakai hukum, teman-teman wartawan harus hati-hati, jangan gara-gara ada question mark di belakang itu kemudian menghapuskan segala sesuatunya. Gue masih bertanya kok, tidak. Zaman sekarang ini tanda tanya di belakang itu bisa sebagai salah satu alasan untuk membentengi diri, tapi foto dipasang, narasi ada. Jadi makanya hati-hati, kita harus cerdik, ini masalah hukum. Ya, kalau misalnya kemudian ada orang lain yang mencabut laporannya, kan persoalan lain. Kita bilang kita bukan nggak mau cabut, kita ingin proses dulu. Masa kita lapor belum BAP, belum ada pembuktian kebenaran materialnya, kita langsung selesai begitu aja kan? Ini masyarakat juga akan menganggap bahwa kita main-main. Karena masalah kesal, Mas. Ini bicara mengenai masalah telah terjadi pelanggaran kepentingan hukum dan nama baik Ruben Onsu dan usaha. Ya, itu persoalannya. Jadi kita harus bisa beda-bedakan. Karena kalau misalnya kemudian kita belum uji kebenaran materialnya, kita belum ketemu dengan penyidiknya, tiba-tiba kita cabut, masyarakat akan menilai ini kayaknya main-main ini orang. Apapun dasarnya, mau belas kasihan kayak mau apapun kita bilang, tapi masyarakat lain yang mungkin intelektual, dia akan mengatakan ini main-main ini. Jadi sama seperti hari ini, dasar narasi yang menyatakan usaha Ruben itu ada pesugihannya siapa? Dia bilang siapa? Dari mana sumbernya? Dari Roy, betul? Nah, sekarang Roy lapor karena dia merasa namanya begitu minta maaf, damai. Bisa nggak orang berpikir, jangan-jangan dari awal memang ada situasi seperti itu, gitu loh. Ini yang kita ingin hindari. Kita hanya ingin penegakan hukum. Kalau nanti ketika proses penyidikan itu berjalan, yang bersangkutan mengutarakan niatnya kepada penyidik menjadi mediasi, mempertemukan antara dia dengan Ruben, dan kemudian ada pembicaraan, dan kemudian di situ kemudian disimpulkan dan diputuskan untuk dicabut, kan lebih elegan. Kapan ada? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
ditekan ya tombol lonceng merahnya.